desa, bengkok. Bengkok desa di Urug. Ini bengkok desa milik Desa Kronjo ya. Ini keterangan baru nih, kemarin baru belum ngomong ini. Ini mana Kang? Ini itu bengkok sampai sono tuh. Sampai sono Iya. ini bengkok. Bengkok sampai sono tuh. Bengkok. Yang harusnya dikelola oleh desa Kronjo. untuk kemakmuran warga. Iya ini. Malah di Urug. Urug. Pertanyaannya, yang ngejual siapa? Yang nerima duit siapa? Nggak tahu itu mah tuh. Ada dalangnya ini. Kalau gitu. Bengkok desa. Itu. Bengkok kelurahan di Urug. Saya nggak ngomong dijual ya. Iya. Di Urug. Karena yang terlihat di Urug ya. Saya nggak lihat transaksinya soalnya. Jadi Iya. saya nggak katakan jual. Ah. Di Urug. Pertanyaannya kira-kira kalau ini dijual siapa yang nerima duit? Kalau pembeli, kalau yang nguruk jelas pik ya. Pik. Yang nguruk ini jelas pik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Desa Muncung meminta pembukaan blokade Kali Malang. Dengan ini saya menolak keras Kali Malang Durung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Pak. Terus ngomong terus. Enggak ada. Bantuan. Pokoknya Kali Malang aja saya mah dibuka. Berapa kilo yang diorok Kali Malang? Nggak tahu kiloan. aja pokoknya. 1 kiloan. 1 kilo. Lebih kan. Lebih kayak yang udah dulu. Yang udah duruk tuh ya. Tadinya kali harus kali. Jadi tuntutan warga itu Kali Muncung itu tadinya kali harus kali. Iya. Informasi yang didapat ini katanya kali itu kali buatan, apa benar itu? Dari dulu juga kali. Dari zaman nenek moyang saya juga kali. Bukan kali buatan bukan? Bukan. Itu berapa meter kali tersebut lebarnya? Kalau kira 20 lebih. 20 meter sama yang perkiraan 3 meteran yang kecil-kecil anak sungai. Anak sungai juga udah habis, Pak. Nah, ada berapa biji anak sungai? Banyak. Jurusan Kurung Kajen sama jurusan Muncung. Itu dampak kali yang setelah diuruk ini, apa dampaknya ke masyarakat itu? Banyak. Iya, banjir lah. Banjir Pak, empang udah. Yang terdampak itu kampung mana itu? Kampung Muncung. 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 Iya, Kecamatan Kronjo. Kecamatan Keronjo. Itu kalau banjir itu udah masuk ke rumah apa gimana? Banyak belum, cuma udah di sawah-sawah, Sawah-sawah, tambak-tambak. tambak-tambak. Banyak videonya. Yang intinya Pak, masyarakat Muncung itu intinya tuntutannya kali itu diterus kembali menjadi kali gitu seperti semula. Kemarin sempat beredar itu pemerintahan desa Muncung itu sudah digali kembali itu kalau yang mana yang dimaksud itu ya? Oh Yang itu itu. pembangunan Buatan. kampungan Buatan. cacing kali itu mah Pak. Kali. Cacing kali bukan yang gede bukan? Bukan. Pak. Bukan yang gede. Ini sungai, Bu. Sungai yang di Urug ya. Perbuatan pik. Jadi lebarnya kira-kira berapa, Kang? Berapa ini mau Siapa, Ki? dibuat apa di Urug Siapa ya? sungai? Ini sungai, Bu. Jadi sungainya di Urug, akhirnya mau tidak mau warga dengan segala intimidasi non verbal, akhirnya dengan terpaksa semurah-murahnya tanah dijual, gitu loh. Karena sungainya nyawa daripada itu nyawanya dihabisin lah ibarat tenggorokannya kan gitu. Nih, kita wawancara sama warga nih, Bu. Kang, lebarnya berapa sungai ini kurang lebih? Soalnya nggak bawa meteran ya? Enggak. Ini itu kan ada batu tuh Kang Mesa tuh. Kang Mesa batunya ini kan. Tuh Ya. kan. Bentar, Bu. Tuh. Ya. Ini batas. Batu tuh kan ada gede tuh sampai sini nih. Sampai 20 lebih di tuh belokan mobil tuh. belokan mobil. Iya. Dari belokan mobil sampai ini. Itu kan yang masih ada tuh. Atau 30 meteran itu lebarnya. Atuh iya, makanya Panjang berapa kilo kira-kira? atuh dari Muncung ke sini 2 kilo mau nyampe sini mah. 2 kilo lebih. Iya, Kan dari Muncung ke sini tuh, Kang. udah nyampe sini. Itu, Bu, maksudnya saya ingin sampaikan ke publik bahwa kita ini penyakitnya biar bagaimanapun kan pik ya. Penyakitnya biar bagaimanapun pik ini. Nah, sementara ini terabaikan ini selama seminggu ini
mengabaikan ini. Kalau kita perhatikan pola media ini, Iya. persoalan bambu ini di blow up setelah kemarin saya ribut di sini, Bu. Iya, benar. Kita tidak bisa akan menghantam aguan kalau yang dibahas pagar laut. Karena nanti akan aktor baru nongol, iya itu punya saya. Iya, pas belok. Jadi saya tadi edukasi ke publik bahwa tolong bersama-sama medsos ini fokus ke pembahasan P karena pagar laut kan sedang proses. Pak Prabowo turun langsung. Hah? Yang harus digali nih, Polri. Tolong, kalau rakyat Banten sudah tidak percaya sama penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Rakyat akan bertindak. Bukankah itu berpotensi juga mengancam kedaulatan? Betul. Jadi siapa yang merongrong NKRI? Betul. Koruptor, para oknum pejabat. Umat Islam aja bisanya dicurigai. Sekecil apapun kesalahan umat Islam, dicari-cari kesalahannya. Dibaca ini potensi ancaman. Kinerja Polri malah Netizen, seharusnya masyarakat ini terima kasih sama masyarakat sini, sama Kang Mahesa. jadi jangan di-framing provokator. Lah, iya. Kalau mengungkap kebenaran itu bukan provokator, kecuali kita ngajak warga melakukan tindak pidana, Betul. kekisruhan. Poinnya itu ya buat netizen. Sekarang angkat lagi di Muncung soal kali, karena ini adalah titik terlemah si Aguan. Ya, titik terlemah PIK. PIK tidak akan goyang kalau yang dibahas pagar laut. Tidak akan goyang. Udah kebaca petanya. Nggak bakalan goyang. Ya. Jadi kita jangan hanya ramai di media sosial, tapi kita harus masuk ke jantung pertahanan mereka. Titik terlemah mereka apa, hantam di situ ya. Jadi mulai dari Muncung. Duit. Siapa yang nerima duit? Kalau pembeli, kalau yang nguruk jelas PIK ya. Pik. Yang nguruk ini jelas PIK. Nah, pokoknya ini aset Desa Kronjo aja ada tuh pelangnya tuh yang mau ke sini kan ada tuh. Ada pelang. Ada pelangnya aset Desa Kronjo. Aset Desa Kronjo. Ya ini itu ada pelangnya di sana. Iya. Ini urut depannya ini. Kenapa diuruk ya? Tuh. Kira-kira Pokoknya ada pelangnya aset Desa Kronjo. Itu. Ya ini tuh. Lahannya tuh sampai sono ada kayaknya setengah kiloan mah yang udah diuruk. Tuh. ini kan kawan-kawan warga yang tadinya tidak berani berspeak up, sekarang kan berani berspeak up gitu. Karena dulu ditakut-takutin penjara. Tuh. Nah, ini kan masyarakat saking ingin meluapkan kekesalan ya yang terjadi di sini. Yang jelas ini bacaan ya, cara ngebaca saya terhadap situasi di sini begini cara bacanya. Ada perjanjian antara pengembang dengan pihak desa. Ini baca bukan tuduhan ya. Analisa, jangan-jangan ini ya. Jangan-jangan ada kerjasama kesepakatan. Saya ngomong kesepakatan bukan jual beli. Ada kesepakatan antara pihak pengembang dengan pihak desa. Ya. Jadi kalau sampai ini digagalkan bisa jadi pengembang kan nuntut. Ini cara kemungkinan ya. Iya. Bisa jadi seperti itu bukan ya? Iya. Jadi wajar kalau pihak desa ketakutan. Karena kalau ini dibatalkan, ya mereka kan nanti akan dituntut. Benar. Tapi ini analisa ya, kemungkinan-kemungkinan. Pikiran sendiri. Pikiran ya. Kira-kira seperti itu. Maka tolong buat netizen, khususnya di Banten, jangan hanya pagar laut yang dibahas, karena ini yang paling urgent. Ya, tetap pagar dibahas. Dorong Ya, tapi jalannya panjang Kang, balik besi lah. Yuk kau ngobrol ke orang satu lagi, ada orang Kesultanan kesini di desa aja ngopinya yuk lah. Iya nih pojok Muncung tayo nih kita. Saya di warung si Wane langsung cocok. Enak. Dia ngobrol doang deh. Oh lipat ngobrol di warung. Kalau baca. Ada kayak pasti enggak. Enggak perang maka nggak bakalan berani. Habis mereka. Iya jauh sih wale. Iya waleb ya. Hari terkait memicu kekerasan mau Jangan. ya. Kita tetap di jalur konstitusi. Betul. Kita jaga emosi kita Pak Dirman ya. Nah, Ya Mang Wane. Ayo. Ya.
Kecuali ngelawan aguan, baru kalau sama warga sendiri kok ribut-ribut nggak seru. Yang kemarin ngejorogin saya itu Jawara Tanggung itu beraninya sama orang kampung sendiri. Menurut Lalu, jangan. Jawara Tanggung itu tidak makan orang sendiri, namanya jawara kampung. Kalau yang bukan jawara mah baik ya pahlawan. Kalau yang makan orang sendiri namanya preman kampung alias jongos. Kalau jawara mah jadi pahlawan. Jadi ini kawan-kawan ya cuma ngecek karena kemarin saya tidak ngebahas detail ini ya. 30 meter lebih lebarnya, panjangnya berkilo-kilo. Iya, nih netizen, maaf ya. Kalau kita nggak turun nama Kang Maesa, ini nggak mungkin Di-up. Iya, nggak mungkin di-up ini ya, netizen. Seharusnya masyarakat ini terima kasih sama masyarakat sini, sama Kang Maesa. Jadi jangan di-framing provokator. Iya. Kalau mengungkap kebenaran itu bukan provokator, kecuali kita ngajak warga melakukan tindak pidana, kekisruhan. Kita menyampaikan yang terjadi di sini tuh begini. Nggak usah bikin nyari-nyari delik saya, provokasi, nggak ada kerjaan. Tahu siapa? Jadi buat Pak Aguan, dengerin Pak Aguan ya. Kami rakyat tidak pernah bertransaksi dengan Anda Pak Aguan. Ya, kami tidak pernah bertransaksi dengan pengembang. Jadi tahunya kami kali diuruk oleh pengembang. Jadi balikin kembali ya. Nah, kalau Anda tidak terima, tuntut sama orang yang menerima keuntungan dari Anda. Itu urusan Anda. Ini bagaimana nih mau hujan ini? Nanti banjir lagi kampung. Iya. Oh, lurah. Kades suruh nawu, kades sama stafnya suruh nawu. Kampung kebanjiran lagi nih rumah saya. Waduh, pusing. Ini kan perutnya gede nih, bisa ngelangi nih kalau kebanjiran ini. Suruh kades, nggak nawu. Lagi mulai gelap. Hujan lagi, banjir lagi. Nahu lagi. Kapan kita mau kerja cari duit kalau mikirin banjir terus? Iya. Tolonglah akses pembuangan jalur air ini Kalimalang dibuka. Diaktifkan bagaimana fungsinya? Bisa ditawar nggak Kang? Kalau dikasih 1 juta diem nggak? Waduh, repot. Kalau dikasih 2 juta per warga diem nggak? Nggak mau. Kalau dikasih per kakak 5 juta diem nggak warga Moncong? Nggak mau. Oh, masa depan kiranya. Karena ini bukan hanya tentang penghasilan, tapi ini tentang harga diri, ya. Ini tentang harga diri, martabat Banten. Jadi kau jangan jual laga pengembang di tanah kami, tanah Banten. Iya, kalau itunya masih fungsi kan kalinya kita masih bisa mancing, bisa dijual. Tuh. Oh iya. Nanti kita bikin ringkasan atas cross check kita hari ini, karena kita nanti akan ngambil data dari Maps ya, Google Maps, fotonya nanti kita terangin nanti detail. Jadi hasil penelusuran hari ini nanti saya akan ringkas dalam satu video ya, singkat, sekitar 3 atau 4 menit lah ya, biar kawan-kawan bisa nge-share, bisa paham. Sekali lagi jangan ada framing-framing saya dibayar, demi Allah tidak dibayar. Ngomong-ngomong kena ngebayar Kang Maesa, gue ngerok kegorok racan. Waduh. Poinnya itu ya buat netizen. Sekarang angkat lagi di Muncung soal kali, karena ini adalah titik terlemah si Aguan. Ya, titik terlemah Pik. Pik tidak akan goyang kalau yang dibahas pagar laut. Tidak akan goyang. Udah kebaca petanya. Nggak bakalan goyang. Ya. Jadi kita jangan hanya ramai di media sosial, tapi kita harus masuk ke jantung pertahanan mereka. Titik terlemah mereka apa, hantam di situ ya.
Jadi mulai dari Muncung. Jadi kenapa pihak desa sekuat tenaga mempertahankan itu? Jadi mending kita hantemin pihak desa sama aguan. Rakyat harga mati tolong fungsikan sebagaimana mestinya. Betul. Sepakat ya? Betul. Jadi tolong kembalikan sungai sebagaimana fungsinya. Dan buat Bapak intelijen, Bapak-bapak di BIN, Polri, Kapolri, dengar nih. Jangan hanya bisa membaca potensi ancaman kedaulatan dari luar. Sementara kinerja Polri bukan tidak mungkin loh. Kalau Polri kerjanya tidak becus, itu akan berpotensi mengancam kedaulatan. Kenapa? Karena saat rakyat muak dengan penegakan hukum di negara kita, saat aman kedaulatan. Sementara yang di depan mata dibiarkan anggota Polri itu benerin kerjanya. Ini masalah saya datang di sini aja ditanyain ngundang apa enggak. Ini rakyat untungnya. Saya diminta datang enggak? Iya, saya ngundang kemarin. Bapak Intel, yang begituan ditanya nih, yang harus digali nih, Polri. Kalau rakyat Banten sudah tidak percaya sama penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Rakyat akan bertindak. Bukankah itu berpotensi juga mengancam kedaulatan? Betul. Jadi siapa yang merongrong NKRI? Betul. Koruptor, para oknum pejabat. Umat Islam aja bisanya dicurigai. Sekecil apapun kesalahan umat Islam, dicari-cari kesalahannya. Dibaca ini potensi ancaman. Kinerja Polri malah nggak becus. Saya ngomong Polri ya, yang kerjanya nggak becus. Betul. Teruskan Kang Mesa. Rakyat Mendukung. Rakyat pengen sungai ini dikembalikan. Nah, titik itu. Tolong usut tuntas kali ini. Kali ini. Kali ini tolong usut tuntas Kalimalang. Desa Muncung, Kecamatan Kronjo. Kasih keterangan ke sana, Kang. Lur, ikut lu. Kang, Bapak Presiden usut tuntas Kalimalang yang ada di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Tolong usut tuntas. Warga menderita. Saya asli warga Muncung. Tolong usut tuntas ya Pak Prabowo yang terhormat. Terima kasih Pak. Muka desa ini bukan provokator, ini muka asli pribumi. Asli, Pak. Kulit sama-sama hitam begini nih, muka desa begini. Nggak punya empang, tapi banyak yang menderita Pak. Ngomong aja menjelaskan. Iya Pak. Tolong Pak Prabowo tegakkan keadilan. Tolong tegakkan keadilan. Usut tuntas warga Muncung, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kronjo. Ya Pak. Atau pencarian Ya. Orang ngobor, orang bebanjur, habis. Gini Pak Prabowo Udah, ya. Pak. Terima kasih. Pak Prabowo, ini Pak Prabowo. Kalau memang aparat negara ingin menyelesaikan polemik ini simpel. Udah, dimulai dari Muncung, soal pemagaran laut dimulai dari Tanara yang sudah ketahuan siapa pelakunya. Kalau memang penegakan hukumnya bagus, Bapak aparatnya. Gitu loh. Mohon maaf Bapak aparat. Ya. Mau tidak mau, saya harus menyebutkan ini. Kerja kepolisian nggak benar di Banten ini. Bukan nggak benar ya. Kurang baik lah. Kurang cepat. Bisanya buka-buka kitab. Pelajaran yang mengancam NKRI. Bisa baca kitab juga enggak Polri loh. Sotoy. Coba Polri sampai membuka-buka kitab kuning, kawan-kawan, bapak-bapak. Saking mana nih yang mengancam NKRI? Siapa nih yang mengancam kedaulatan kita? Dibuka-buka oleh anggota Polri. Anggota Polri bisa baca kitab tak kau? Yang di depan mata dibiarin. Apa yang terjadi Polri? Kalau rakyat sudah nggak percaya, apa yang terjadi? Jadi tolong bekerja yang benar lah. Apa mantan kades saja tidak mampu dipanggil itu? Hah? Coba ya.